Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu dokumen yang paling penting yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II adalah konstitusi dogmatis tentang Sabda Allah atau wahyu ilahi. Dahulu, karena gereja khawatir umatnya salah menafsirkan, dan lalu terpecah-pecahlah gereja karena penafsiran yang berbeda-beda itu, gereja membatasi umatnya dalam membaca Alkitab. Boleh dikatakan menjauhkan Alkitab dari umat biasa, supaya mereka jangan menafsir secara sesat dan membinasakan hidupnya sendiri. Ratusan tahun sejak gereja reformasi muncul, gereja Katolik menjauhkan kitab suci itu. Akan tetapi ketika ada Konsili Vatikan II, gereja sadar kekhawatiran bahwa umat salah mengerti dan salah menafsir bukan alasan untuk menjauhkan Alkitab dari umat. Maka sejak Konsili Vatikan II, kitab suci dikembalikan, dalam tanda petik dikembalikan kepada umat. Sebab sabda Allah harus dekat padamu, ada pada mulutmu, ada pada hatimu, seperti kata Musa kepada umat Israel. Dalam konstitusi Dei Verbum yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II, kita menemukan ajaran gereja mengenai arti firman Allah, cara Allah berfirman, dan cara Allah membuat firman-Nya itu berlangsung sampai akhir zaman. Inilah yang diajarkan oleh Dei Verbum. Hari ini pembukaan bulan kitab suci nasional, umat Katolik di seluruh Indonesia diajak untuk menyadari pentingnya firman Allah. Bukan hanya meja Ekaristi, meja tubuh dan darah Kristus. Dulu sebelum Konsili Vatikan II, mungkin orang datang terlambat sesudah khotbah karena mereka hanya menantikan Ekaristi, menantikan komuni kudus. Tapi kini gereja menyatakan bahwa ada dua meja yang sederajat, yang sama nilainya, yaitu meja firman, dan yang berikutnya adalah meja tubuh dan darah Kristus. Dua meja ini sama pentingnya, sama-sama memberikan santapan rohani. Oleh karena itu, sejak Konsili Vatikan II ada gerakan untuk membuat kitab suci dimiliki oleh setiap keluarga, dibaca dan direnungkan. Waktunya memang tidak terlalu banyak, meskipun karena ini peristiwa penting, maka diminta khotbahnya lebih panjang karena berupa sekaligus pengajaran. Dan sepanjang bulan September, BPN Pembaruan Karismatik Katolik mengadakan acara pendalaman firman. Pada pembukaan bulan kitab suci nasional ini, perkenankan saya menguraikan secara singkat hal-hal yang paling penting dari dokumen yang disebut Dei Verbum, firman Allah. Para saudara yang terkasih, pertama-tama gereja mau menolak tuduhan orang yang mengatakan bahwa magisterium, paus dan para uskup itu berada di atas firman Allah. Seakan-akan magisterium itu bisa memanipulasikan firman Allah. Untuk menolak tuduhan itu, pada awal konstitusi Dei Verbum sudah dikatakan dengan jelas bahwa gereja adalah pendengar sabda.
pendengar yang setia, yang mendengarkan firman dengan rasa hormat dan saleh. Baru setelah mendengarkan, gereja mewartakan kepada semua orang, supaya semua orang masuk dalam persekutuan dengan Allah yang mewahyukan diri atau yang berbicara kepada kita. Jadi gereja ada di bawah firman. Gereja terbentuk oleh firman Allah. Gereja berkembang oleh firman Allah. Inilah hal pertama yang sangat penting yang diajarkan oleh konstitusi ini. Lalu kita bertanya, apa sebenarnya firman Allah itu? Kalau berbicara mengenai firman Allah atau wahyu Allah, kita tidak boleh langsung menyempitkan pengertian pada kitab suci. Kitab suci itu wahyu Allah yang tertulis dalam bahasa manusia. Tetapi wahyu Allah itu lebih luas daripada sekedar yang tertulis. Sebelum ditulis, wahyu Allah sudah ada. Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan gereja. Kita tanya dulu, apa artinya Allah mewahyukan diri? Allah berfirman, itu artinya apa? Gereja mengajarkan sabda Allah adalah komunikasi diri Allah kepada manusia. Sabda Allah itu adalah Allah sendiri yang datang kepada kita dan menyapa kita, berbicara dengan kita. Ia menyapa kita seperti kepada sahabat-sahabatnya. Dikatakan dalam Dei Verbum nomor 21. Bahkan pada nomor 21 lebih lanjut berbunyi demikian. Sebab dalam kitab suci Bapa yang ada di surga dengan penuh cinta kasih menjumpai putranya dan berwawancara dengan mereka. Jadi yang tadi nomor 2, sekarang yang nomor 21. Nomor 2 mengatakan Allah menyapa kita sebagai sahabat. Nomor 21, Allah menyapa kita sebagai seorang bapa. Jadi kitab suci yang tertulis jangan dipandang pertama-tama sebagai ajaran-ajaran dari Allah, sebagai perintah-perintah dari Allah. Memang benar, tapi pertama-tama kitab suci itu adalah Allah sendiri yang ingin menyapa kita, mengadakan komunikasi dengan kita, anak-anaknya. Itu surat cinta yang ditulis oleh Bapa Surgawi kepada kita, anak-anaknya. Gagasan ini sangat lazim di gereja timur. Maka saya kutipkan, ada santo besar namanya Gregorius Agung yang menulis surat kepada temannya Theodorus, seorang dokter yang melayani kaisar. Santo Gregorius Agung mengatakan, kata orang, engkau mengerjakan banyak hal yang indah dan penting. Tetapi orang juga mengatakan bahwa engkau tidak punya waktu untuk membaca Alkitab. Dengarkan saya baik-baik. Seandainya kaisar menulis sepucuk surat kepadamu, beranikah engkau membuangnya ke kotak sampah sebelum membaca seluruhnya? Pasti tidak. Nah, Allah sendiri telah menulis sepucuk surat cinta demi keselamatan kita. Jadi belajarlah mengenal hati Allah dari firman-firman-Nya agar engkau semakin merindukan hidup abadi. Itu kata Santo Gregorius Agung. Nah, kalau kitab suci adalah surat cinta yang ditulis oleh Bapa Surgawi kepada kita, maka cara kita membaca kitab suci juga harus berbeda dengan cara kalau kita membaca novel, kalau kita membaca buku resep masakan, atau membaca
buku telepon. Karena kalau kita membuka buku telepon atau resep, tujuannya adalah mencari informasi. Kita ingin menelpon seseorang, kita cari informasi. Kita mau memasak, belum tahu caranya, buka resep, kita mencari informasi. Dan begitu informasi kita terima, boleh jadi tidak ada kontak lagi saya dengan buku itu karena saya sudah tahu, mungkin disimpan dan tidak pernah lagi kita buka. Tetapi surat cinta itu beda. Ada seorang ibu ketika ditanya apakah masih menyimpan surat cinta dari suaminya, dia mengatakan iya. Lalu ketika ditanya apakah surat itu sering dibaca, dia mengatakan ya, sampai sudah tidak karuan bentuknya karena sering dibaca. Lalu ditanya, ibu kan sudah tahu isinya apa, sebelum menikah sudah tahu isinya kan saya cinta padamu. Jawabannya, ketika membaca surat cinta, saya tidak mencari informasi karena saya tahu, sudah hafal isinya. Tapi ketika membaca surat cinta, dia bertemu kembali dengan pribadi yang dia cintai, dan dia merasakan kembali apa yang ditulis. Bukan mencari informasi, tetapi mencari komunikasi dari hati ke hati. Sekarang kita lihat lebih lanjut, mengapa Allah mewahyukan diri? Jawabannya, karena Dia maha baik, maha bijaksana, dan ingin menyelamatkan manusia. Demi cintanya, Allah ingin berbicara dengan manusia. Dia menunjukkan jalan menuju kebahagiaan dan menuju hidup yang kekal. Jadi tujuannya adalah kepentingan kita sendiri. Maka dengan membaca kitab suci, sebenarnya kita diundang oleh Allah untuk masuk dalam kehidupan Allah sendiri dan bersatu dengan Allah agar kita ikut berbahagia dalam hidup abadi. Jadi tujuannya sungguh amat luhur. Bagaimana Allah mewahyukan diri? Dulu orang berpikir kitab suci itu berupa ajaran-ajaran, berupa kebenaran-kebenaran, perintah-perintah Allah kepada manusia yang harus ditaati. Sekali lagi, memang benar, kitab suci mengandung perintah-perintah. Tetapi gereja tidak lagi melihat itu sebagai buku perintah-perintah. Gereja lebih memandangnya sebagai buku yang berupa komunikasi diri Allah melalui cara yang sangat unik. Bagaimana caranya? Singkatnya begini, Allah berfirman sambil berbuat, dan Allah berbuat sambil berfirman. Antara kata dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Allah berfirman kepada manusia pertama-tama dengan berbuat. Contoh, Dia mau menyatakan kepada bangsa Israel bahwa Dia itu satu-satunya Allah, bahwa Dia itu penyelamat Israel. Dia tidak memberi khotbah melalui seorang nabi, percuma diberi khotbah. Dia melakukan sesuatu lebih dulu. Dia mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir secara ajaib. Selama mengembara di padang gurun, Allah juga melakukan banyak mukjizat, bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Melalui tindakan-tindakan ini, bangsa Israel diharapkan mengerti siapa Allah itu. Pertama-tama mengerti bahwa Allah mereka itu dahsyat, sampai bisa membawa keluar dari Mesir dengan cara yang luar biasa. Dengan memberi makan kepada bangsa Israel, Allah mau mengatakan bahwa Dia itu Allah yang mencintai umatnya.
memberi minum, tetapi juga menyelamatkan dari bencana-bencana lain. Melalui tindakan-tindakan inilah Allah mau mengatakan, saya penyelamatmu. Tapi ada bahaya kalau kita melihat film bisu, tidak selalu kita mengerti gerak-gerik orang itu. Kalau kita melihat film bisu, ada dua orang di kebun saling memukul begitu, ya, pemuda dan pemudi, yang satu mencubit. Kita tidak tahu mencubitnya karena marah atau karena bergurau. Begitu juga bangsa Israel, ketika mengalami apa yang dikerjakan Allah, ada keraguan, maka diperlukan kata-kata yang menerangkan perbuatan itu, menguatkan apa yang difirmankan Allah melalui perbuatan. Itulah namanya firman yang disampaikan oleh para nabi. Nah, kata-kata dan perbuatan tidak bisa dilepaskan, saling melengkapi. Pertanyaan berikutnya, apakah isi sabda Allah? Dei Verbum nomor 2 mengajarkan hal berikut ini. Ada 2 isinya itu. Pertama, isi utama, objek primer, yaitu dirinya sendiri. Jadi apa yang mau diwartakan oleh Tuhan adalah dirinya sendiri, pribadinya. Makanya tadi dikatakan wahyu itu pertama-tama adalah komunikasi diri. Allah menyapa kita. Allah ingin mengatakan kepada kita siapa Dia. Objek yang kedua, isi yang kedua adalah rahasia kehendaknya atau rencana keselamatannya. Dengan membaca firman Allah, kita bisa mengerti apa yang direncanakan Tuhan bagi kita manusia. Rencana indah apa yang ada dalam hati Allah, yang pelan-pelan dinyatakan kepada manusia melalui bangsa Israel. Pelan-pelan, ratusan tahun lamanya diungkapkan rahasianya itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika tiba saatnya, sesudah sekian ratus atau bahkan ribu tahun, tiba saatnya Allah tidak berbicara melalui para nabi, melainkan Dia berbicara melalui putranya sendiri. Seperti dikatakan dalam pembukaan surat kepada orang-orang Ibrani, kalau dahulu Allah berfirman dengan perantaran nabi-nabi dengan macam-macam cara, pada zaman terakhir ini Allah berbicara melalui anaknya. Melalui Yesus, firman Allah yang menjadi manusia, Allah Bapa ingin menyapa kita dengan cara yang paling sempurna. Dalam diri Yesus yang adalah anak Allah yang menjadi manusia, Allah bisa menyapa kita, mengajar kita, berbuat sesuatu untuk kita. Jadi perbuatan dan perkataan Yesus tidak lain daripada ungkapan hati Allah sendiri. Karena Yesus itu adalah anak Allah sendiri, maka dikatakan oleh Dei Verbum bahwa Yesus itu wahyu yang sempurna. 10 hari yang lalu ketika saya memberi renungan kepada satu kelompok, ditanyakan, apa setelah ini tidak ada nabi baru supaya melengkapi yang dibawa Yesus? Saya jawab, tidak. Yesus itu sudah wahyu terakhir, wahyu yang sempurna dan tidak bisa disempurnakan lagi. Kalau Allah sendiri sudah menjadi manusia lemah seperti kita, kalau Dia sudah berbicara sebagai seorang manusia seperti kita, melakukan sesuatu yang bisa diraba dan dilihat, dan kita belum mengerti, seakan-akan Allah mengatakan, bisa apa lagi saya kalau sudah begini kamu masih belum mengerti? Ini sudah segala-galanya. Saya sudah turun, saya sudah memberi anakku sendiri. Maka
Yesus itu wahyu Allah yang sempurna, karena di dalam perkataan dan perbuatan Yesus, Allah secara paling sempurna bisa menyapa kita, mengajar kita. Dalam Injil Yohanes pasal 1, kita tahu bahwa Yesus itu dilukiskan sebagai firman. Pada awal mula ada firman. Firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu pada ayat 14 dikatakan, dan firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Inilah Yesus, wahyu Allah sendiri. Maka dalam Injil Yohanes, Yesus tidak banyak dilukiskan melakukan mujizat. Kalau kita membaca Injil Yohanes, tidak banyak kisah-kisah mujizat, tidak. Sebaliknya, yang kita temukan adalah pengajaran Yesus. Dalam Injil Yohanes, Yesus adalah firman, orang yang berbicara atas nama Allah, juru bicara Allah. Maka kata kerja berbicara, berfirman begitu sering dipakai dalam Injil Yohanes untuk Yesus, karena memang dia itu sabda Allah. Dengan kata lain, di dalam Yesus Allah berbicara kepada kita. Para saudara yang terkasih, sekarang bagaimana Allah yang ingin supaya kita selamat dan yang sudah berfirman melalui perbuatan dan perkataan yang disampaikan oleh para nabi sekian ratus tahun, itu bisa disimpan untuk manusia sepanjang zaman. Pertanyaannya, bagaimana caranya Allah melestarikan firman-Nya? Gereja Katolik mengajarkan sebagai berikut. Nah, ini agak sulit. Allah berfirman. Tadi sudah saya katakan, pelan-pelan melalui perkataan dan perbuatan. Kemudian umat Israel percaya, menerima firman itu. Karena menerima firman itu, mereka menghayati firman itu. Dalam ibadat mereka, mereka memuji Allah sebagai pencipta. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan mereka. Mereka memuji Allah sebagai pengasih dan penyayang. Apa yang mereka terima, firman Allah yang disampaikan para nabi secara lisan, mereka hayati bukan dalam bentuk tulisan, belum ada tulisan, tetapi dalam ibadah, dinyanyikan, dihayati dalam doa-doa dan dalam ajaran-ajaran para pemimpin Yahudi. Lalu kalau Yesus bagaimana? Sama. Yesus mengajar, Yesus berbuat sesuatu, dia wafat, dia tidak meninggalkan tulisan, dia tidak meninggalkan buku untuk kita. Yang dia tinggalkan hanya ajaran-ajaran dan perbuatannya. Lalu para murid yang menerima ajaran Yesus juga tidak langsung menulis. Firman Yesus diterima, diimani, dihayati dulu dalam, sekali lagi, dalam doa-doa mereka, dalam ibadat mereka, dalam ajaran-ajaran para rasul. Kalau kita ingat, Yesus mengajarkan bahwa Ekaristi itu adalah tubuh dan darahnya yang ditumpahkan untuk keselamatan kita. Itu tidak ditulis lebih dulu. Puluhan tahun kemudian baru ada tulisan mengenai bahwa Yesus pada hari terakhir menjelang sengsaranya mengadakan Ekaristi. Jadi yang ada apa dulu? Yang ada adalah firman-firman Yesus yang belum tertulis, tetapi yang dihayati, diimani oleh para rasul dalam ibadatnya, doa-doa, dalam pengajaran lisan. Baru sekitar 20-an tahun setelah Yesus naik ke surga, ada tulisan pertama. Ya, kalau saya mengikuti teori, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, itulah tulisan pertama. Injil, wah lebih lagi. Injil mungkin tahun 67-70 yang pertama ditulis. Sekian puluh tahun ini tidak ada Injil tertulis. Tapi tidak berarti firman Yesus lenyap. Firman Yesus ada, tetap ada, dihayati secara
setia. Itulah dalam gereja Katolik yang dinamakan tradisi. Tradisi dengan huruf besar T. Kalau lebih lengkap lagi, tradisi para rasul. Baru kemudian karena kebutuhan para rasul mati satu persatu, maka ada kebutuhan untuk menuliskan firman Yesus yang sudah dihayati dan dipelihara dengan setia itu dalam bentuk tulisan. Maka mulailah muncul Injil ini, Injil itu. Singkat kata para saudara, pertama-tama firman Allah disimpan, diteruskan tidak secara tertulis tetapi secara lisan. Baru kemudian berkat dorongan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus yang namanya ilham Roh Kudus, tradisi para rasul yang adalah firman Allah dalam bentuk tidak tertulis dituliskan dalam bahasa manusia. Itulah yang namanya kitab suci. Jadi kalau kita lihat, firman Allah sudah ada dalam bentuk tradisi. Gereja sudah ada sebelum ada kitab suci, karena gereja Allah yang menerima firman itu. Kemudian muncullah kitab suci yang ditulis oleh anggota gereja yang dituntun oleh firman Allah. Nah, itulah ajaran gereja. Lalu ada satu hal lagi, wahyu Tuhan yang begitu penting, wahyu Tuhan yang adalah anugerah besar bagi keselamatan kita, harus dipelihara dan diteruskan kepada umat manusia sepanjang zaman. Nah, Yesus membentuk gerejanya dengan ada pimpinan. Petrus diangkat menjadi pemimpin, para rasul diangkat menjadi pemimpin gereja. Mereka lah yang memutuskan segala sesuatu. Karena itu firman Allah yang tertulis dalam kitab suci dan yang ada dalam tradisi dipelihara, dipercayakan kepada pimpinan gereja, itu para paus dan para uskup. Jadi para paus mulai Petrus sampai hari ini, para uskup dari zaman para rasul sampai sekarang, itulah yang diyakini gereja sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menjaga dengan setia, menafsirkan dengan setia firman Allah. Maka tidak bisa disingkirkan peranan firman Allah dari gereja. Tetapi juga tidak bisa disingkirkan peranan magisterium di dalam memelihara firman Allah. Ada 3 pedoman iman kita. Pertama-tama wahyu Tuhan sendiri yang berupa kitab suci dan tradisi, kitab suci, tradisi, wahyu Allah, dan hambanya, penjaganya, yaitu magisterium. Inilah ajaran gereja Katolik, sehingga bagi orang Katolik kalau membaca firman Allah, kalau menafsirkan firman Allah, dia harus mendengarkan juga petunjuk magisterium supaya tidak terjadi kesesatan. Para saudara yang terkasih, sekarang saya tutup dengan mengajarkan apa yang dikatakan konstitusi Dei Verbum tentang manfaat sabda Allah. Sedemikian besarlah daya dan kekuatan sabda Allah sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putra-putra gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Oleh karena itu, bagi kitab suci berlaku secara istimewa kata-kata ini: sabda Allah penuh kehidupan dan kekuatan. Tadi dalam Injil kita dengar bagaimana Yesus mengusir setan dengan begitu mudah. Firman-Nya penuh kekuatan. Firman-Nya mengerjakan hal-hal yang ajaib. Dalam firman ada kekuatan dari pribadi Allah sendiri. Karena itu kalau kita membaca firman yang tertulis dalam kitab suci, kita harus percaya kekuatan yang sama akan berlaku. Pengaruh Allah akan berlaku pada kita. Setiap kali kita, meskipun tidak selalu bisa mengerti dengan baik, kekuatan itu tetap
mempengaruhi pribadi kita. Karena firman itu penuh daya, penuh kekuatan, mengubah hidup kita pelan-pelan. Karena itu sangat dianjurkan oleh Dei Verbum bahwa seluruh gereja, baik imam, religius maupun umat, rajin membaca firman Allah. Karena di dalam firman Allah Tuhan sendiri menyapa kita. Kalau kita membaca kitab suci, kita mendengarkan Allah, kita diam, Allah yang bicara. Kalau kita berdoa, kita omong, Allah yang mendengarkan. Harus gantian, jangan kita selalu yang bicara. Kadang kita membiarkan Allah yang berfirman, dan kita berkata, berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Firman-Mu pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah kehidupanku. Semoga demikian. Tuhan memberkati.